Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Lestari, SIP MIKOM dengan nomor induk dosen nasional 0024049008. Saya adalah dosen pada program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, di mana salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Komunikasi Massa dengan bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 2, di mana saya sebagai salah satu dosen pengampu bersama dengan Bapak Dr. Laode Jumaidin, SOS MSI, dan juga Bapak Amos, SIP MSI. Dalam mata kuliah ini terdapat 4 capaian lulusan prodi yang dibebankan. Yang pertama, CPL Pengetahuan 1, yang kedua, CPL Pengetahuan 9, yang ketiga, CPL Keterampilan Umum 3, dan yang keempat, CPL Keterampilan Khusus 6. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, mampu menginterpretasikan konsep teoritis ilmu komunikasi dan komunikasi massa secara umum. Kemudian yang kedua, mampu membedakan media massa kontemporer dan media massa modern, serta menganalisis bagaimana perkembangan media massa dan industri media pada saat ini. Kemudian yang keempat, mampu mengilustrasikan perkembangan teknologi media massa dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis isu media kontemporer dan menghasilkan karya jurnalistik dasar sesuai kaidah dan etika jurnalistik. Adapun sub CPMK dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 8, yakni sub CPMK 1, mahasiswa mampu menginterpretasikan konsep ilmu komunikasi, arti komunikasi massa, fungsi komunikasi massa baik secara umum maupun khusus dalam berbagai konteks. Sub CPMK 2 mampu menganalisis konsep media massa serta prinsip-prinsip media massa. Sub CPMK 3 mampu menguraikan hambatan-hambatan dalam komunikasi massa serta efek media massa terhadap khalayak. Sub CPMK 4 meninjau teori-teori komunikasi kontemporer dan modern. Sub CPMK 5 membandingkan media massa konvensional dan media massa modern. Sub CPMK 6 mampu mengilustrasikan bagaimana pemanfaatan media massa dalam keseharian serta bagaimana pemanfaatannya dalam upaya pengembangan kualitas diri. Sub CPMK 7 mampu menggambarkan isu-isu terkini dalam kajian media massa, dan sub CPMK 8 mampu menghasilkan produk jurnalistik sederhana sesuai dengan kaidah dan etika jurnalistik. Selanjutnya untuk deskripsi singkat mata kuliah ini berfokus pada media massa dan perkembangannya sehingga mahasiswa memiliki pemahaman mendalam tentang definisi, karakteristik, dan teori-teori komunikasi massa serta memahami media massa sebagai alat informasi publik, media massa sebagai alat sosialisasi, alat demokrasi dan menyalurkan aspirasi, serta alat pengembangan diri. Adapun poin pembelajaran yang dibahas dalam mata kuliah ini terdapat 7 poin utama, yakni yang pertama konsep dasar komunikasi massa, kemudian yang kedua ciri-ciri komunikasi massa, contoh komunikasi massa dan karakteristik media massa, yang ketiga hambatan-hambatan dalam komunikasi massa dan efek komunikasi massa terhadap khalayak, yang keempat, teori-teori komunikasi massa. Yang kelima, revolusi komunikasi massa. Yang keenam, konsep konvergensi media. Dan yang ketujuh, isu-isu terkini dalam kajian media massa.
Kemudian untuk metode pembelajaran dilakukan dengan cara blended learning atau memadukan pembelajaran luring dan daring. Untuk pembelajaran luring atau tatap muka dilakukan di kelas dengan beberapa metode, diantaranya metode ceramah, kemudian metode diskusi, dan juga penugasan terstruktur kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Adapun proses pembelajaran daring atau online dapat diakses melalui e-learning UHO dengan mengklik igreen.uho.ac.id, di mana mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan atau mengumpulkan tugas baik secara individu maupun kelompok. Adapun proses penilaian dalam mata kuliah komunikasi massa ini terdiri dari penilaian tugas dengan bobot 20%, penilaian mid test atau ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan penilaian final test atau ujian akhir semester dengan bobot 50%. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran tatap muka di kelas dalam mata kuliah komunikasi massa. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan ke-6 mata kuliah komunikasi massa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat di semua? Sehat. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan bernilai pahala. Mungkin minta tolong Muti untuk pimpin doanya ya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mukti. Sebelum kita masuk materi, silakan di scan barcode untuk presensi pada hari ini. Saya kasih waktu 30 detik. Oke, sudah semua? Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yakni mengenai hambatan dalam komunikasi massa dan efek media massa terhadap halayak. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau mereview kembali tentang materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas beberapa poin, diantaranya ciri-ciri komunikasi massa dan contoh komunikasi massa. Ada yang masih ingat apa ciri-ciri komunikasi massa? Oke, Selfie. Menurut saya itu ciri-ciri komunikasi massa itu ada 6 poin. Itu berlangsungnya melalui media massa, kemudian komunikasi bersifat heterogen, komunikator bersifat melembaga, pesan bersifat umum, kayak pesan berlalu secara serempak, dan umpan balik bersifat tertunda atau delay feedback. Oke, ada 6 ciri-ciri komunikasi massa. Tadi poin ke-6 ada umpan balik bersifat tertunda atau delay feedback. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan umpan balik bersifat tertunda atau delay feedback? Ada yang masih ingat? Oke, Selfie. Umpan balik bersifat tertunda itu dia penjelasannya seperti respon dari halayak tidak diperoleh secara langsung, seperti komunikasi pada saat kita bertatap muka. Benar sekali. Jadi delay feedback itu maksudnya dalam komunikasi massa tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan feedback, tetapi feedbacknya itu umumnya bersifat tertunda, berbeda dengan ketika kita berkomunikasi secara langsung, misalnya komunikasi interpersonal. Oke, terima kasih Selfie. Selanjutnya ada yang masih ingat contoh komunikasi massa? Oke. Mungkin salah satunya itu contoh media massa menyampaikan berita pada televisi.
Oke, contohnya adalah penyampaian berita melalui televisi. Itu salah satu contoh komunikasi massa. Jadi semua masih ingat ya? Senang saya kalau misal masih diingat. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kita pada minggu ini, yakni mengenai hambatan dalam komunikasi massa dan juga efek komunikasi massa terhadap khalayak. Yang pertama, kita bahas tentang hambatan dalam komunikasi massa terlebih dahulu. Apa itu hambatan? Segala sesuatu yang mengganggu proses penyampaian pesan sehingga tidak efektif. Oke, segala sesuatu yang mengganggu proses penyampaian pesan sehingga menjadi tidak efektif, itu adalah hambatan. Sebenarnya dalam setiap proses komunikasi, bahwa itu interpersonal, komunikasi kelompok, sampai pada komunikasi massa, itu pasti terdapat hambatan-hambatan di dalamnya. Nah, hari ini kita spesifik membahas tentang hambatan dalam komunikasi massa. Ada beberapa hambatan dalam komunikasi massa. Yang pertama, hambatan teknis. Jadi hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh kendala-kendala teknis. Yang pertama, gangguan sinyal. Kemudian yang kedua, kualitas audio atau visual yang buruk. Oke, selanjutnya akses internet terbatas. Nih, biasanya mungkin kalian alami ketika pulang kampung ya. Ada yang kampungnya di Muna Barat. Ada di Muna Barat itu, setahu saya di beberapa lokasi tertentu itu jaringan internetnya kadang-kadang tidak bagus. Nah, ini juga akses internet terbatas ini dapat menjadi hambatan teknis dalam komunikasi massa. Kemudian selanjutnya hambatan semantik. Ada beberapa poin dalam hambatan semantik ini. Yang pertama, perbedaan bahasa. Kemudian makna pesan tidak jelas. Kemudian yang ketiga, penggunaan istilah yang sulit dipahami. Biasanya kalau misalnya dalam kedokteran ada istilah-istilah kedokteran yang mungkin tidak dipahami oleh orang-orang awam. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya hambatan psikologis. Yang pertama, persepsi individu, kemudian sikap dan emosi, kemudian selanjutnya prasangka terhadap media, kemudian selanjutnya hambatan sosial dan budaya. Hambatan sosial dan budaya ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, perbedaan nilai dan norma. Kemudian selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga ini mempengaruhi bagaimana kita menerima pesan-pesan yang kita dapatkan dari media massa. Terkadang kan dalam berita-berita pemberitaan media massa, baik itu melalui radio, baik itu melalui televisi, melalui media online, kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa tertentu mungkin atau istilah-istilah tertentu yang hanya diketahui orang-orang yang mungkin mengenyam pendidikan tinggi. Tapi kalau misal ada orang-orang yang mungkin sekolahnya hanya sampai SD atau mungkin hanya sampai SMP, mungkin itu cenderung akan lebih susah memahami pesan-pesan dari media massa, apalagi kalau sudah menggunakan istilah-istilah kedokteran misalnya atau istilah-istilah ilmiah. Jadi sebenarnya tingkat pendidikan ini juga juga sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bisa terbuka atau bisa tertutup terhadap pesan-pesan yang dia terima melalui media massa. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan terkait hambatan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk di poin selanjutnya terkait efek media massa terhadap khalayak. Efek media massa adalah perubahan yang terjadi pada khalayak setelah menerima pesan dari media massa. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Efek media massa adalah perubahan yang diterima setelah menerima pesan dari media massa. Jadi ada perubahan, itu yang namanya efek.
Kemudian untuk efek media massa sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Ini harus diingat ya, bahwa efek media massa dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada yang namanya efek kognitif. Apa itu efek kognitif? Efek kognitif adalah perubahan yang dialami halayak dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi dapat dilihat pada poin pertama, menambah pengetahuan. Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian poin yang kedua, membentuk opini. Ada opini atau pemikiran yang terbentuk ketika melihat atau memperoleh pesan dari media massa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran isu. Contoh yang mungkin dekat dengan kalian ya. Kita kan baru kelar Piala Dunia ya. Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia 2026, saya tidak tahu bahwa ada negara yang namanya Tanjung Verde. Saya baru tahu ketika nonton Piala Dunia. Nah, itu namanya efek kognitif, dari tidak tahu menjadi tahu. Yang awalnya saya tidak tahu bahwa ada negara Tanjung Verde, tapi setelah Piala Dunia 2026 saya baru tahu bahwa ternyata ada negara yang namanya Tanjung Verde. Sama ada satu negara lagi, Curacao ya namanya ya. Saya tidak tahu pronunciation-nya. Tapi sebelum Piala Dunia saya tidak tahu bahwa ada negara itu. Mungkin saya yang mainnya kurang jauh ya, tapi memang negara-negara itu negara-negara yang kurang terkenal ya, beda sama negara-negara yang mungkin familiar di telinga kita. Jadi itu maksudnya efek kognitif, dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian setelah efek kognitif, naik lagi tingkatannya ke efek afektif. Apa itu efek afektif? Kalau tadi kognitif dia sebatas dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak ada opini menjadi terbentuk opini, sedangkan di efek afektif mulai ada perubahan perasaan, mulai ada empati, mulai ada rasa ketertarikan atau kebencian terhadap sebuah isu. Jadi ini tingkatannya naik lagi dibandingkan efek kognitif tadi. Kalau kognitif kan dari tidak tahu menjadi tahu, sedangkan afektif dari tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu muncul lagi level selanjutnya, ada perubahan perasaan, ada perubahan empati, ada ketertarikan atau kebencian. Contoh, masih lanjutan contoh Tanjung Verde tadi. Ini semua masih akibat menonton Piala Dunia, akibat membaca berita tentang Piala Dunia, dan akibat melihat berita-berita tentang Piala Dunia di sosial media. Tadi kan saya tidak tahu bahwa ada negara yang namanya Tanjung Verde, kemudian menjadi tahu. Lama-lama sering muncul berita-berita tentang Tanjung Verde, yang disorot adalah kipernya, Forinha, ya kan? Namanya Forinha. Kemudian melihat aksinya dia di Piala Dunia, dari saya menjadi tahu Tanjung Verde, dan menjadi tahu bahwa kipernya Tanjung Verde itu adalah Forinha. Kemudian banyak melihat cuplikan-cuplikan di TikTok dan di sosial media lain tentang si Forinha ini, kita menjadi tahu latar belakangnya dia. Ternyata dia selain bekerja, maksudnya sepak bola itu bukan pekerjaan utamanya. Jadi selain sebagai kiper timnas, ternyata dia juga bekerja sebagai tukang listrik ya, kalau tidak salah. Jadi dari cerita-cerita itu muncullah empati kepada Forinha. Jadi kayak menjadi suka setelah tadi tidak tahu Tanjung Verde menjadi tahu, kemudian tahu nama kipernya, akhirnya menjadi simpati kepada kipernya. Itu namanya efek afektif, ketika sudah ada perubahan perasaan, sudah ada empati, sudah ada rasa ketertarikan, atau rasa kebencian, itu juga masuk dalam efek afektif. Efek afektif ini bisa kalian sering lihat tidak iklan-iklan Thailand. Iklan-iklan Thailand itu kan dia kadang-kadang ada yang lucu ya, tapi ada cerita-cerita yang kadang bikin kita terenyuh. Jadi iklan-iklan Thailand itu banyak sekali memberikan kita efek afektif, karena dia sudah
sudah sampai membuat kita sampai kepada tahap perubahan perasaan, kemudian perasaan empati dan ketertarikan terhadap isu. Selanjutnya setelah efek afektif tadi, naik lagi ke efek behavioral. Jadi efek behavioral ini adalah tingkatan efek yang paling tinggi. Tingkatan efek yang paling tinggi dalam media massa. Apa itu efek behavioral? Jadi pada efek behavioral ini sudah sampai pada tahap perubahan perilaku, kemudian meniru tindakan, kemudian mengambil keputusan tertentu. Itu yang namanya efek behavioral. Jadi behavioral itu sudah sampai pada tahap pada tahap perbuatan atau tahap tindakan. Sampai sini ada yang ingin bertanya tentang efek behavioral atau tentang pembahasan sebelumnya, atau tentang efek media massa atau yang lain? Silakan. Apakah kemudian setiap individu mengalami efek media massa, yaitu misalnya dari kognitif, dan apakah setiap individu akan mengalami efek yang sama ataupun yang beda? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Rati, dia menanyakan bahwa setelah kita membahas bahwa ada 3 tingkatan efek media massa terhadap halayak, yaitu efek kognitif, afektif, dan behavioral. Rati menanyakan apakah setiap individu akan mengalami ketiga tingkatan efek ini. Jadi sebenarnya tidak wajib atau tidak semua individu mengalami ketiga tingkatan efek ini. Jadi bisa jadi ada individu atau seseorang ketika dia melihat berita dari televisi atau mendengarkan berita dari radio atau scroll berita dari TikTok misalnya. Jadi tidak semuanya mengalami 3 tingkatan. Bisa jadi si A hanya pada sampai bisa jadi hanya pada sampai tahap kognitif, atau bisa juga hanya sampai pada tahap afektif, bisa juga sampai pada tahap behavioral. Jadi sebenarnya beda-beda tergantung seberapa banyak dia terpapar informasi tersebut. Kalau misal dia terpapar sebuah berita 1 kali, bisa jadi hanya sampai pada tahap kognitif. Tapi kalau misal dia sering terpapar informasi yang sama secara terus-menerus, bisa jadi dia akan sampai pada tahap afektif, atau bisa juga sampai pada tahap behavioral. Jadi saya kasih contoh. Kembali ke contoh yang tadi ya, Tanjung Verde tadi. Itu kan kalian ikuti tidak beritanya, setelah dia main pada laga pertamanya yang katanya followersnya yang cuma 50.000 berubah menjadi 10 juta ya, 10 juta dalam waktu 1 malam. Sekarang saya tidak tahu sudah berapa followersnya. Orang-orang yang memfollow beliau itu sudah masuk dalam tahap apa menurut kalian? Tahap behavioral, karena sudah ada tindakannya, yaitu dengan memfollow sosial medianya dia. Mungkin awalnya banyak orang-orang yang kayak saya. Kalau saya hanya pada tahap afektif, saya dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian naik lagi menjadi simpati kepada para pemain Tanjung Verde, tapi belum ada tindakan apapun. Saya belum follow sosial media mereka dan belum ataupun stalking sosial media mereka. Jadi saya masih sampai pada tahap
afektif. Bisa jadi ada yang hanya sampai pada tahap kognitif, tapi banyak juga yang sampai pada tahap behavioral. Jadi sudah ada tindakan. Contoh lain misalnya, kalian lagi scroll TikTok, tiba-tiba mungkin ada lihat gaya fashion, misalnya sekarang kan kalau fashion perempuan barrel pants, tahu kan barrel pants? Pertama kali video tentang iklan atau tentang barrel pants itu muncul di beranda saya beranggapan bahwa oh ada model yang seperti ini. Kemudian lama-lama ini kok aneh modelnya, tapi kenapa banyak orang suka? Karena sering melihat pandangan yang awalnya aneh tadi berubah menjadi oh ternyata bagus. Cuman saya belum sampai pada tahap behavioral, belum memutuskan untuk check out barangnya. Kalau misal dari kalian tidak tahu, scroll jadi tahu. Oh misalnya contoh lain, sekarang kan lagi naik kosmetik namanya Beryl ya. Iya kan, sebuah kosmetik ini brandnya B. Awalnya kan mungkin kalian tidak tahu, saya juga awalnya tidak tahu, tapi karena scroll sosial media akhirnya saya tahu. Kemudian setelah tahu, mendengar kisah hidup ownernya, menjadi awalnya kan oh cukup tahu bahwa ada merek ini, ya sudah berhenti di situ. Tapi setelah tahu cerita-cerita ownernya, bagaimana dia membangun brandnya sampai bisa sukses seperti sekarang, akhirnya jadi tertarik untuk mencari tahu tentang produknya. Cuman kalau saya belum sampai pada tahap behavioral karena saya belum membeli itu. Tapi bagi orang-orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian dia membeli, berarti itu sudah sampai pada tahap behavioral. Jadi ada 3 tingkatan ya. Ingat, yang pertama tingkatan pertama kognitif, dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian afektif, dari sudah tahu kemudian ada muncul rasa ketertarikan, muncul rasa empati, jadi muncul rasa kebencian. Jadi sebenarnya afektif itu bukan hanya rasa ketertarikan, tapi kebencian juga itu masuk afektif karena sudah melibatkan perasaan. Dan selanjutnya efek yang paling tertinggi adalah behavior atau tindakan. Paham? Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Oke, sudah tidak ada yang bertanya ya. Jadi sudah paham semua ya. Saya anggap sudah paham semua kalau sudah tidak ada yang mau bertanya. Kalau misal sudah tidak ada, mungkin selanjutnya silakan dicatat untuk penugasannya. Jadi penugasannya mini project video, buatlah video durasi 1-2 menit. Dengan isi contoh pengaruh media massa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengumpulan tugasnya silakan diupload di sosial media masing-masing. Jangan lupa memberikan hashtag komunikasi massa dan jangan lupa untuk mention dosen pengampuhnya. Oke, jelas ya untuk tugasnya. Sebelum kita menutup perkuliahan pada hari ini, mungkin saya sampaikan sedikit kesimpulan dari mata kuliah kita pada hari ini, yakni hambatan komunikasi massa mempengaruhi efektivitas pesan, sedangkan media memiliki dampak besar terhadap pola pikir, perasaan, dan juga perilaku halayak. Terima kasih anak-anak, untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.